Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara pasang LCD Oppo A53 yang kemarin sudah kita upload ya, cara untuk membongkarnya. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara pasang LCD Oppo A53 ya teman-teman ya. Oke, simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara pasang LCD Oppo A53 yang kemarin sudah kita upload untuk cara pembongkarannya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya bagaimana cara pasang LCD sendiri pada HP Oppo A53 ya teman-teman ya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan. Kita belajar bersama di channel kita ini Seni dan Teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya, amin. Oke, buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel Seni dan Teknologi ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Oke, dan ini adalah LCD untuk Oppo A53 yang sudah kita siapkan dengan merek Mito ya teman-teman ya. Crown, OG, Mito dan MGKU itu masih satu produk ya teman-teman, satu merek sebenarnya, katanya seperti itu teman-teman ya. Oke, jika nanti kalian penasaran dengan harga LCD-nya bisa cek di deskripsi ya teman-teman ya. Sekarang kita tes dulu karena ini belum kita tes ya. Kita tes dulu ini LCD yang lama, kita singkirkan dulu, nanti bisa kita kasihkan orangnya untuk BB-nya teman-teman ya. Sekarang kita tes dulu ya untuk LCD-nya, sebelum kita pasang harus kita tes dulu. Jika nanti sudah bagus langsung saja kita pasang teman-teman ya. Oke, langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, untuk melakukan pengetesan biasakan dilapisi menggunakan wadahnya teman-teman ya, seperti ini. Walaupun kalian lagi beli di toko ya, toko terdekat, biasakan untuk alasnya seperti ini ya, biar lebih safety ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita tes, kita hidupkan dulu ya teman-teman ya. Dengan posisi terbongkar tentunya agak sulit untuk menghidupkannya. Oke, bisa dilihat sudah hidup, masih loading, kita tunggu atau kita percepat sedikit ya teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat untuk loadingnya dan ini sudah hidup, bisa dilihat ini tipenya adalah Oppo A53 teman-teman ya. LCD nya normal. Selanjutnya jika sudah dipastikan normal, kita tes digeser-geser seperti ini. Jika lepas itu ada sesuatu pada LCD nya, jika tidak lepas, jika digeser-geser dan ditekan tahan ya, berarti itu LCD nya aman, LCD nya aman ya. Selain dengan cara digeser-geser, kalian ngetesnya harus ditekan on off nya seperti ini teman-teman ya. Kalian tekan on off, kalian hidupkan, kalian geser kayak gitu terus. Biasanya kalau LCD kurang bagus itu dia kadang lag ya, kalau dikunci dibuka lagi, kunci buka lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, jika semua dipastikan sudah normal baru kita pasang ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita matikan dulu HP-nya. Jika sudah dipastikan mati, selanjutnya bisa kita bongkar, kita bersihkan bekas lem pada frame-nya teman-teman ya. Oke, ini kita sudah matikan, kita lepas dan kita bersihkan lem-lem pada frame-nya. Oke, ini kita bersihkan juga nanti ya. Kita buang plastik-plastik atau segel ini ya, kita lepaskan, kita buang, kita rapikan, jangan sampai ada yang mengganjal pada belakang LCD, karena walaupun segel atau plastik ini tipis tentunya bisa mengganggu ya untuk kerataan LCD-nya sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan yang di LCD-nya dan kita bersihkan juga sisa-sisa lem pada frame-nya ya. Oke, ini kita lepaskan dan kita buang ini plastiknya dan kita pasangkan lagi teman-teman. Oke, seperti biasa lah pokoknya, serapi mungkin dan tentunya tetap hati-hati. Ini kita pasang seperti ini. Oke, kita tarik, kita presisikan, jangan sampai miring, nanti susah masangnya. Oke, di bagian atas juga nanti ini kita lepas juga. Sementara jangan kita lepas dulu, kita bersihkan dulu yang berada pada frame-nya. Bersihkan sisa-sisa lem ya pada frame-nya ini ya, keliling sebersih mungkin ya teman-teman, jangan sampai ada sebutir debu sekalipun ya,
karena jika ada kotoran sedikit pun sisa lem berada pada frame ini ya, nanti kalau ditekan atau dipasang ditekan itu dia ada bayangan seperti putih gitu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah dipastikan bersih, kita kasih lem secukupnya saja, jangan banyak-banyak, yang penting merata ya teman-teman ya. Oke, ini setelah kita bersihkan, selanjutnya bisa kita kasih lem. Dan kebetulan di sini kita menggunakan lem 7000. Jika kalian minat bisa cek di deskripsi untuk harga lemnya ya. Oke, kita kasih lem sedikit saja, yang penting merata ya teman-teman ya, sekelilingnya. Ini kita lepaskan lagi baterainya untuk setelah kita buat ngetes tadi ya. Kita lepaskan lalu kita kasih lem pada framenya. Ingat, ulang dicek-cek lagi, jangan sampai ada kotoran yang menempel pada framenya ya. Nanti ada cahaya putih kalau misalnya ada kotoran pada frame atau di belakang layar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya bisa kita kasih lem sedikit saja, yang penting merata ya, keliling. Oke, kita kasih lem dulu semuanya. Kita percepat sedikit untuk proses pemberian lemnya ya teman-teman ya, karena sangat mudah sekali, yang penting merata saja ya. Oke, bisa dilihat ya, hanya seperti ini, sedikit-sedikit saja, yang penting merata sekeliling ya teman-teman ya. Setelah kita kasih lem di frame, lalu kita buang plastik pada LCD nya dan kita kasih lem juga pada LCD nya sedikit-sedikit saja biar lebih cepat untuk menempelnya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit. Oke, jangan lupa kita buang juga lapisan plastik pada bagian atas, karena nanti kalau lupa kita harus bongkar lagi karena dia menutupi kamera teman-teman. Oke, ini sudah ada lemnya semua. Fungsi kita kasih lem pada LCD ini biar lebih cepat untuk merekatnya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini, presisikan jangan sampai miring sedikit pun ya teman-teman ya. Pastikan di bawah layar itu benar-benar bersih, sudah bersih, tidak ada bekas lem sedikit pun, karena nanti kalau jika ada lem ya atau kotoran gitu ya, nanti bisa bayang kalau kita pasang seperti ini. Oke, setelah terpasang kita urut-urut seperti ini teman-teman ya, pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat nanti malah pecah ya. Oke, bisa dilihat kita urut-urut seperti ini. Selanjutnya bisa kita kasih karet gelang nanti ya. Oke, kita percepat lagi sedikit biar tidak kelamaan. Oke, LCD sudah terpasang, selanjutnya kita pasang baterainya, selanjutnya kita pasang juga untuk framenya, lalu kita kasih karet gelang ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit untuk pemasangannya ya. Ini bisa dilihat sudah terpasang semua, pastikan semuanya sudah presisi, jangan sampai miring untuk konektor fleksibelnya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya bisa kita pasang framenya. Setelah terpasang frame baru kita kasih karet, selanjutnya bisa kita baut ya teman-teman ya. Oke, seperti inilah cara pemasangan frame pada HP Oppo A53 ya. Pelan-pelan saja untuk penekanannya, jangan sampai nanti terlalu kuat, nanti bisa pecah. Oke, hanya kita presisikan saja seperti ini. Selanjutnya kita ikat menggunakan karet gelang dan kita tunggu sampai kering sambil kita baut-baut ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit untuk pemasangan karet dan pemasangan baut ya teman-teman ya. Kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan. Oke, pemasangan baut sudah selesai, selanjutnya bisa kita tes, kita hidupkan lagi. Semoga saja masih aman, tentunya tetap nyala, tetap hidup normal untuk layarnya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan dulu. Nah, ini alhamdulillah masih hidup ya teman-teman ya, masih proses, masih loading logo Oppo. Oke, selanjutnya nanti bisa kita tes jika sudah normal semuanya, tinggal kita pasang-pasang lagi untuk back covernya ya. Kita kasih lem lagi, selanjutnya bisa dipasang untuk back covernya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara pemasangan LCD Oppo A53. Semoga saja video ini nantinya bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan
kita belajar bersama di channel kita ini ya, seni dan teknologi, dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, amin. Oke, buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini teman-teman. Oke, kita tunggu masih loading. Selanjutnya bisa kita pasang nanti pada back covernya, dan kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Kita kasih minyak kayu putih untuk membersihkan sisa-sisa lem pada pemasangan LCD ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah prosesnya ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Sambil kita bersihkan untuk back covernya lalu kita pasang ya teman-teman. Oke, bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih untuk sisa-sisa lem pada LCD nya, tepi-tepi LCD seperti ini ya. Oke, sekarang bisa kita tes lagi. Jika sudah dipastikan normal baru kita pasang teman-teman ya. Oke, kita tes dulu sebentar. Jika sudah normal semuanya, tinggal kita pasang untuk back covernya. Kita kasih lem seperti tadi ya, sedikit saja yang penting merata. Selanjutnya bisa kita serahkan kepada pemiliknya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tentunya terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel kita ini teman-teman ya, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa ya teman-teman ya. Oke, di sini kita belajar apa saja, penting intinya bisa bermanfaat untuk semua ya teman-teman. Oke, jika sudah merata semuanya tinggal kita kasih back covernya, kita pasang, kita ikat karet lagi biar nantinya bisa lebih kuat ya setelah kita ikat karet ya teman-teman. Oke, bisa dilihat setelah kita pasang back cover, selanjutnya bisa kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Bisa dilihat ini sangat lumayan rapi sekali ya. Nah, nanti ini di bagian atasnya juga kita bersihkan semuanya menggunakan minyak kayu putih ya teman-teman ya. Oke, di tepi-tepi LCD ini belum kita gosok, yang baru yang belakang yang baru kita bersihkan ya. Nanti membersihkan yang depannya sekalian bareng untuk pemasangan untuk TG nya, mau dipasang TG yang bening atau yang hitam gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.